Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jannah fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah bin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu, di kesempatan pagi hari ini kita tidak panjang-panjang bercerita karena tadi ada informasi salah satu tetangga kita yang meninggal dunia, istrinya Ibu Sopwan, istrinya Pak Sopwan, Mama Ica. Mama Ica. Kita untuk pertama kali kita sama-sama mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan almarhumah amal ibadahnya semasa hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, sebagaimana yang telah saya sampaikan, untuk di akhir bulan Ramadan ini kita sama-sama menyadari kita tanpa terasa sekarang ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Dari hari-hari hitungan bulan Ramadan tinggal menunggu beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan Ramadan dan Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau kita lihat di beberapa masjid, di beberapa musola, surau ataupun langgar, sekarang ini tempat-tempat ibadah kita sudah mulai sepi. Di masjid, di surau, di musola, di langgar. Kalau awal-awal dulu penuh masjid kita, sekarang ini sudah mulai sepi. Paling-paling yang senior-seniornya yang masih berada dalam masjid kita. Kenapa? Banyak saudara kita sudah meluapkan kegembiraan untuk menyambut hari raya Idul Fitri, suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kita lihat di pasar-pasar, pusat-pusat perbelanjaan, kemudian di mal-mal dan segala macam tempat sudah mulai dibanjiri oleh para pengunjung kita. Dan pada waktu sore sekitar pukul 4 atau pukul 5 sore itu, Masya Allah, di seluruh jalan padat, istilahnya macet merayap. Saya pernah mencoba berjalan dari Simpang Polda, macet. Balik ke Simpang BLK, macet. Balik ke Celentang, macet. Lewat ke Perumnas, macet. Tembusan lagi ke Palimo, macet. Macet kalau. Ngapalah macet itu? Buang banyak anak keluar rupanya. Bukan nak ke masjid, banyak anak berbelanja. Apalagi sore-sore itu nak beli bukuan barangkali salah satunya. Jadi macet kalau. Untung bermotor, kalau masuk mobil bengap. Sekarang ini di Banyuasin sampai sekarang mobilnya dapat bergerak lebih kurang 12 meter. 12 km, bukan 12 meter. 12 meter dekat ya. 12 km. Tak pacak bergerak. Banyak yang numpang buka puasa. Akhirnya masyarakat di pinggir jalan itu secara tidak langsung menggelar jualan secara pasar kaget. Membuat jualan secara pasar kaget. Ngapo? Jalan tak pacak lagi. Itulah akibat. Jalan lurus, ini perlintasan, yang ini lewat sini, yang ini lewat sini. Terkunci, macet, sudah habis. Saya kasih lagi jalan keluar. Ini salah satunya padat merayap, Pak. Dan juga sekarang ini banyak uang sudah ngenti cat rumah menyambut Ramadan ini. Berwarna-warni cat rumah sudah mulai diganti. Kemudian yang paling pokok lagi,
sudah banyak yang beli baju baru, sudah siap dengan beraneka makanan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada halangan bagi kita untuk menyambut hari raya Idul Fitri ini. Namun yang jangan sampai menjadikan kepada kita begitu semangatnya menyambut bulan suci Ramadan, tetapi kita melupakan hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan. Padahal dikatakan syahrul ramadhana fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maksudnya apa? Kita disuruh banyak-banyak membaca Al-Quran. Salah satunya kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian kita tilawatil Quran, ditambah dengan qiyamul lail, ditambah dengan sholat sunat duha dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan di akhir bulan Ramadan ini. Kenapa? Ada dalam surah An-Nazl apaan yang saya bacakan tadi? Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun. Nah, lupa juga. Lailatul qadr min khairi syahrin tanazzalul malaikatu ruh fiha bi izni rabbihim kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Salah satu di antara sekian banyak Allah berikan rezeki kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Kita sudah tahu selama ini Pak, Bu, yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar itu. Rasulullah mengatakan, aku tidak diberikan oleh Allah Taala suatu kelebihan malam di bulan Lailatul Qadar itu yang tidak aku diberikan tepat waktunya. Namun aku diberitahu oleh Rasulullah, kata Allah, jatuhnya pada malam-malam ganjil. Itulah. Jadi kita tunggu 21, 23, 25, 27, 29. Kayaknya 21, 23 lewat, 25 lewat. Nah, saya perhatikan ini agak lain pada hari ini. Wallahu alam. Pada tanggal 27 ini kayaknya ada sedikit perbedaan kita. Tadi hujan tidak terlalu deras. Suasana malam tadi ketika saya keluar kayaknya udara di Kucut itu agak cerah. Wallahu alam Pak kita udah baca Pak. Yang jelas kita melihat situasi dan kondisi seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan lagi kita ada, yaitu perbedaan kita sekarang ini dengan para orang-orang saleh terdahulu, para salafus saleh. Mereka terdahulu ketika mengakhiri bulan Ramadan ini ada perasaan gembira, ada perasaan sedih. Nah, dua hal ini yang berbeda kita. Kita ketika mengakhiri akhir bulan Ramadan ini perasaan gembiranya bukan main, perasaan senang bukan main. Bahkan terucap alhamdulillah selesai Ramadan. Seolah-olah tersiksa, terbebani. Lain dengan para salafus saleh itu, mereka ketika semakin akhir dekat bulan Ramadan, mereka semakin merasa ketakutan, merasa sedih, merasa ada perasaan kehilangan. Kenapa? Karena mereka merasa ketika bulan Ramadan akan berpisah dengan mereka itu, mereka berharap, ya Allah, dengan doa-doaku yang selama ini aku kabulkan kepadamu, minta diterimakan ya Allah. Nah, kita ada galak-galak terucap kalimat seperti itu. Paling-paling alhamdulillah selesai Ramadan, aman. Itu paling-paling ucapan kita. Tetapi para salafus saleh berucap seperti itu, sedih, bahkan sampai meneteskan air mata. Kenapa? Karena akan ditinggalkan Ramadan dan karena akan meninggalkan Ramadan. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia yang normal biasa, kita menyambut hari raya Idul Fitri ini dengan perasaan gembira. Namun kalau bisa kita hilangkan perasaan gembira itu, jangan terlalu berlebih-lebihan, sehingga di akhir Ramadan ini kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Ramadan tahun ini bukan akhir daripada Ramadan yang akan kita jalani. Kita berharap tahun depan masih bertemu. Cuma ada baca juga Pak, Bu, yang namanya umur, Allahu a'lam bishawab. Tapi kita tetap berharap seperti itu. Nah, pertanyaan kemudian bagi kita sekarang, mengapa para sahabat-sahabat Rasulullah dan para salafus saleh dulu ketika Ramadan akan berakhir, mereka merasa bersedih? Itu pertanyaan bagi kita. Jadi setidaknya ada dua hal yang harus sama-sama kita pahami. Yang pertama, mereka bersedih karena berakhirnya bulan Ramadan ini pergi pula
segala macam keutamaan, segala macam kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan itu. Itu yang mereka sedihkan. Kenapa? Tidak ada bulan-bulan yang 11 bulan itu kemuliaan yang paling hebat, yang paling bagus, yang paling baik selain di bulan Ramadan ini. Kenapa? Allah telah janjikan akan melipat gandakan pahala 10, 70 bahkan sampai 700 kali lipat. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi para mereka, orang-orang para salafus saleh dulu, mereka berharap karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan barakah, kemudian pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu malam yang Allah berikan kepada umat Muhammad ini dengan sebutan malam Lailatul Qadar itu. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau seandainya Bapak Ibu, saya ambil saja ukuran dari kita terlahir sampai kita meninggal dunia. Misal kita menemukan merasa tenang hati kita selama 10 tahun, bukan 10 tahun, 10 kali kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Selama 10 kali kita merasakan ketenangan dalam diri kita, merasakan ketenangan dan ketenteraman dalam diri kita, mungkin itulah salah satu pengaruh kita yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kita kalikan 10, misalnya 10 kali 83 tahun, jadi 830 tahun, tambah dengan usia kita yang pada waktu itu, kita katakan saja sekitar 60 tahun. 830 tambah 500, 910 tahun. Berarti usia umat Nabi Muhammad, walaupun sebutan Nabi Muhammad usianya pendek, tapi salah satu kelebihan yang Allah berikan pada umat Muhammad malam Lailatul Qadar itu, tidak salah kita bahwa usia umat Nabi Muhammad menyamai umur-umur para nabi terdahulu. Itulah Pak hebatnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada satu malam yang tidak pernah Allah berikan pada para nabi dan rasul yang lainnya selain nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu juga kita garis bawahi, kita di bulan Ramadan ini sama-sama memahami bahwa hari ini sudah tanggal 20 berapa hari ini? Tanggal 27, masuk 28. Masih 28. Berarti sudah singkat waktu kita. Kita sudah akan berpisah dengan Ramadan. Berarti pintu-pintu surga itu sudah mulai ditutup kembali oleh Allah. Pintu-pintu neraka sudah mulai terbuka lagi oleh Allah. Dan setan yang dibelenggu tadi sudah mulai dilepaskan lagi. Maksudnya apa? Kembali kepada kita. Setan telah diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali menggoda anak cucu Adam ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, siapa yang selama bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dia bisa mempertahankan 11 bulan yang akan datang, maka insya Allah godaan rayuan setan laknatullah itu tidak akan tepat mencapai kita manusia. Tapi dengan catatan tadi, ibadah Ramadan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ada peningkatan dari Rasulullah SAW bahwa Ramadan ini seharusnya kita umat Muhammad SAW ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Kata Rasulullah, celaka orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Rasulullah SAW pernah akan naik ke mimbar, beliau berucap amin. Naik tangga kedua berucap amin. Naik tangga ketiga berucap amin. Selesai tadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ini bahasaku supaya mudah Pak ya. "Ya Rasulullah, ngapo engkau tadi ketika kami mendengar mengucapkan kalimat amin 3 kali?" Lantas Rasulullah menjawab, "Tadi ketika aku mau naik tangga pertama, malaikat Jibril berbisik kepadaku, berkata kepadamu, 'Ya Muhammad, celaka umatmu.' Celaka bagaimana? Ketika memasuki bulan Ramadan, justru dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Celaka umatmu." Amin, kata Rasulullah. Yang kedua, celaka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika bulan Ramadan, anak yang ada orang tuanya
baik bapaknya atau ibunya ataupun salah satu dari yang sudah meninggal dunia, mereka tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Celaka anak seperti itu ya Muhammad. Amin, kata Muhammad. Kemudian yang ketiga, celaka umat Muhammad ketika sahabatmu atau orang lain menyebut namamu, tidak ada yang mau berselawat kepadamu. Celaka mereka itu Muhammad. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu yang kita sama-sama kita pahami. Maksudnya apa? Yang pertama, saya katakan tadi, bulan Ramadan seharusnya kita sambut dengan sukacita, dengan perasaan gembira, dengan rasa rindu. Ini asal Ramadan lagi kacau ini. Itu kan bukan sukacita namanya. Terbebani tadi. Nah, kacau Ramadan datang lagi ini. Mulai saro ini puasa ini. Sudah rusak nilai ibadahnya. Kemudian yang kedua, mana udah kecil hati cuma cukup ini. Anak-anak, adik-adik remaja, mohon maaf. Ketika orang tua kita masih hidup, inilah kita harus menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bagaimana bakti kita kepada dua orang tua kita? Yalah, namanya berbakti kepada dua orang tua itu tidak harus memberikan harta yang mewah kepada kedua orang tua. Menunjukkan sikap yang baik kepada dua orang tua itu, menunjukkan sifat sopan santun kepada dua orang tua itu sangat luar biasa. Apalagi menuruti perintah orang tua. Selagi perintah orang tua itu bagus, baik. Kalau seandainya untuk ngajak saro, lain urusan. Ayo malam kaki kita buka rumah siapa? Gila berarti untuk macam itu. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua inilah yang menjadi cikal bakal penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika ada orang yang menyebut nama Muhammad, nah kan yang jawaban Nabi Muhammad. Nah, itulah jawaban sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya menjawab. Itulah yang kata Rasulullah, suatu saat nanti ketika hari kiamat, merekalah yang selalu bersalawat kepadamu yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diam bae. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diam bae. Yang macam itu mendapatkan syafaat jauh panggang dari api. Makanya ketika kita menghadapi bulan Ramadan ini, kita diharapkan banyak-banyak membaca Al-Quran, sholat tarawih jangan kita tinggalkan, salawat kita perbanyak, qiyamul lail kita perbanyak. Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini, kita lebih tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, mohon maaf, di akhir bulan Ramadan ini satu hal yang harus kita serahkan sebagian milik kita untuk kita berikan kepada mereka yang berhak menerima. Dalam Al-Quran sudah disebutkan ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah itu, ataupun zakat mal itu, ataupun zakat profesi itu. Nah, setelah saya baca Bapak Ibu, yang namanya zakat fitrah, zakat mal itu sudah ada hitungannya. Kalau zakat fitrah kapanpun, bukan hitungan tahun, tapi kalau zakat mal dihitung selama 1 tahun, haulnya 1 tahun. Tapi zakat profesi itu juga bisa dihitung 2,5%. Jadi siapapun yang mendapatkan mendapatkan harta zakat mal yang sudah masuk hitungan nisabnya 1 tahun, itu wajib mengeluarkan zakat malnya. Yang para guru yang yang dapat, yang PNS misalnya dapat THR segala macam itu, hitunglah. Misalnya dapat 2.500.000, 2,5%, berarti berapa? 25.000 algo besarnya udah kemungkin lah. Nah, cuma 2.500 Pak. 1 juta saja. Nah, ini baru 25.000 yang dapat haji, yang dapat THR 500.000, 1 juta. Bahkan seharusnya ya kalau jangan pula 25%, dapat 100.000. Tidak ada salahnya kalau 50.000 kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Ini uang itu ala kecemekiannya itu. Lah dapat rezeki halal yang baik, masa kita harus mengeluarkan dengan cara kita bahasa macam itu dah. Iya, kita sesuaikan. Jadi di bulan Ramadan ini ada 8 orang yang berhak mendapat zakat fitrah itu. Pertama, fakir. Siapa itu fakir? Orang yang sengsara hidupnya, gawe dakati, segala macam dakati, ini yang berhak kita bantu. Kemudian yang kedua, miskin. Orang miskin ini ada penghasilan tapi tidak mencukupi, juga perlu kita bantu. Siapa yang ketiga? Amil. Para pengurus yang bertugas menerima
mendistribusikan zakat fitrah, kemudian membagikan yang berhak menerima, mereka juga berhak menerima zakat fitrah itu. Kemudian yang keempat apa? Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Imannya masih lemah, perlu kita bantu. Kemudian siapa? Yang kelima, riqab. Riqab itu sama hamba sahaya. Kalau bahasa kita ini budak. Bukan. Mana budak-budak itu? Bukan itu, bukan budak-budak macam itu. Budak maksudnya hamba sahaya. Kalau zaman Rasulullah dulu, yang mereka-mereka macam inilah yang harus merdekakan. Kemudian gharim. Siapa itu gharim? Orang yang terlilit hutang. Terlilit hutang itu dalam arti kata untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gara-gara nak beli mobil, beli rumah, berhutang. Terserah dia, salah dia kalau macam itu. Siapa nak bayarnya? Yang berhubungan dengan biaya kehidupan keseharian-harinya itu orang yang terhutang. Ada hutang yang di warung misalnya, asal dihitung 300.000. Nah, biarlah aku yang bayar. Macam itu. Ini maaf Pak, aku ada hutang. Berapa? 150 juta. Ngapa? Aku beli mobil. Gila namanya itu. Hutang dalam arti kata orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian apa? Yang keenam, fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Saya akun kan perlu, kamu pun juga jaga fitrah ini. Ngapa? Tidak maksudnya orang berjuang jalan Allah itu apakah dia guru ngaji, ustaz-ustazah, siapa lagi yang kira-kira berjuang di jalan Allah itu wajib kita berikan zakat fitrahnya. Kemudian terakhir Ibnu Sabil, orang yang habis bekal dalam perjalanan. Seperti ada satu cerita seorang anak muda ketika berjalan tidak tahu arah, tinggal tas dipanggul, ada seseorang di belakang ngiringin dengan mobil, berjalan ratusan meter. Nah, budak ini ngapu dekati arah tujuannya di berjalan. Setelah di dalam pepet ditanya, "Nak, ngapo kau?" Sedih. Setelah ditanya kenapa? "Saya tadi mau pulang ke kampung halaman, Pak. Tetapi di tengah perjalanan ada 4 orang menghadang saya. Tidak tahu nodong. HP-nya dibet, duitnya dibet, segala macam dibet, tinggal baju di pas bay. Nak berjalan, perjalanan jauh. Nak balik kemana kok? Jauh Pak." Pas tanya jauh itu, yalah sambil meneteskan air mata, sedih ya tak? Nak balik ke kampung halaman, barang lah hilang kalau, duit dah kate lagi. Sementara perjalanan jauh. Setelah disampaikan macam itu, ngomong, "Kalau macam ini kau pulang kemana?" Disebutkannya, "Kau pulang ke sini Pak." Di mana tempatnya? Pakai mobil, apa istilahnya? Bis. Diantarkan oleh bapak tadi. Pas diantarkan ke di mana stasiun? Di sini Pak. Diantar ke stasiun ini, dinyuk duit, dibekal, nah berangkatlah kau pulang. Nah, orang seperti itulah Pak yang perlu mendapat bantuan karena dia mengalami kesusahan dalam perjalanan itu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan bagi kita. Nah, sekarang kita renungkan di ujung bulan Ramadan ini. Kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Kenapa? Kita sudah tahu Pak, selama bulan Ramadan ini apakah banyak yang kita lakukan, apakah sedang, apakah kurang? Aku dapat jawab. Aku selama bulan Ramadan ini terus terang 6 hari aku tidak puasa. Gara-gara aku sakit kemarin, aku ngabari aku nih, rupanya pas datang ke dokter, nanyalah dokter Hairil Anwar juga namanya. Pakai dataku nama ini gratis. Sama baik, bayar juga masih. Jadi bapak ini perlu istirahat. Bapak ini kena tipus nih. Dia punya kecapean Pak, sanu sini 6 hari istirahat. Bawa motor bela lagi tak tahu. Pikir hati, ya Allah, aku masih utang lah tapi ke jauh ini. Ya Allah, aku masih pengen ngawinkan anak aku, ya Allah, juga pengen ada cucu. Saking jauhnya aku pikir itu Pak. Karena bandar dekat tanahku lagi itu. Ujung-ujungnya Allah akhirnya disuruh makan bubur. Makan bubur tambah oleh wong rumah dinyanyi telok pula. Nah, nak temuntah sama makan itu. Akhirnya lah beli bubur yam makan bubur yang alhamdulillah pacak juga. Nah sekarang sudah pacak makan lah, alhamdulillah Pak. Iya, makanya malam nuzul Quran itu aku nelpon Pak Haji. Maaf Pak Haji juga kena pacak nuzul Quran itu ngapa badan aku masih belum pacak bergerak kemana-mana masih lemas nih badan. Kita datang sekolah aja kawan-kawan. Pak Eril ngapa pucatnya sekarang ini? Lah namanya sakit. Kalau sehat saya ada kepucat macam ini. Sekarang lagi masih asal timbang kurang 4 kilo badan ini rupanya. Baru 6 hari sakit. Haji. Ya, alhamdulillah sekarang sehat lagi. Minta-minta kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Makanya doa kalau bisa kita
tambahkan wa afiatan bil jasadi wa afiatan bil jasadi wa afiatan bil jasadi, minta afiat jasad kita supaya tetap sehat. Nah, di ujung ini kita pertama untuk mengakhiri Ramadan kita evaluasi. Sebenarnya kita dalam Ramadan ini bagaimana dengan tilawah kita? Kalau seandainya kita belum baca Al-Quran, belum selesai, usahakan. Kalau tidak baca, sebatas-batas kita menyelesaikan membaca Al-Quran itu. Kalau bisa, khatam. Kalau tidak baca, sampai akhir yang bisa kita baca. Salat-salat lain jangan ditinggalkan. Kemudian kedua, kita manfaatkan sisa terakhir bulan Ramadan ini untuk sama-sama kita beriktikaf dalam masjid. Setelah masuk masjid, langkah kaki kanan, langsung masuk dengan niat nawaitul i'tikafi fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat selama aku beriktikaf dalam masjid dan selama aku berada di dalamnya ikhlas semata-mata karena Allah. Kita kan orang yang sibuk, kita mesti harus selama-lamanya kita dalam masjid. Hanya berapa jam, berapa menit kita berada dalam masjid, itu sudah menunjukkan kita beriktikaf untuk menyiarkan diri kita berada dalam masjid untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita bertekad untuk tetap kita meninggalkan amal soleh kita ini menjelang 11 bulan yang akan datang. Jadi ada hasil kita selama 1 bulan Ramadan ini untuk kita tabung menghadapi 11 bulan yang akan datang. Itulah evaluasi yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kita harapkan Bapak Ibu. Mohon maaf sekali saya katakan, kita ini manusia yang menjalani hari-hari dari sekon, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Kalau nyampe abad, kalau udah nyampe abad itu 80 tahun. Paling kencang 60, 70, taruhlah 80 tahunan, langsung masuk hebat. Ya. Ibu itu mungkin belum nyampe 80. Nah, 67 kan? Jadi kita berharap pada Allah SWT kiranya kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga di akhir Ramadan nanti kita bisa menyelesaikan dengan baik, dan pada akhirnya nanti kita akan merayakan kemenangan kita menyambut hari raya Idul Fitri dengan satu kalimat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.